Halo anak-anak, selamat berjumpa kembali bersama Pak Guru dalam pembelajaran matematika. Pada kesempatan ini, Pak Guru akan menyampaikan materi pelajaran yang berjudul bilangan bulat. Harapan dari pembelajaran ini adalah kalian semua memenuhi kompetensi dasar yang telah disiapkan. Kemudian indikator pencapaian kompetensi dasar ini sesuai dengan yang ada di slide ini. Sebagaimana anak-anakku ketahui bahwa bilangan bulat itu memuat bilangan cacat, bilangan bulat positif, dan bilangan bulat negatif. Di sebelah kanan 0 itu bernilai positif dan di sebelah kiri 0 bernilai negatif. Operasi penjumlahan bilangan bulat sebagaimana yang tertera. Penjumlahan bilangan bulat adalah operasi penjumlahan yang digunakan untuk menghitung total 2 atau lebih bilangan bulat. Operasi pada penjumlahan dilambangkan dengan tanda positif atau tanda tambah. Mari kita lihat contoh. Mia mempunyai 3 boneka di rumahnya. Ketika ulang tahun, Mia mendapatkan hadiah sebanyak 4 boneka lagi. Sekarang, berapakah boneka yang dimiliki oleh Mia? Untuk menjawab soal ini, anak-anak bisa menggunakan sebuah garis bilangan untuk menghitung jumlah boneka yang dimiliki oleh Mia sekarang. Sebagaimana dalam garis bilangan yang tertera pada layar, mula-mula Mia memiliki 3 boneka dari 0 bergerak ke kanan karena positif. Setelah itu bertambah lagi 4, sekarang menunjukkan angka 7 pada garis bilangan. Ini artinya jumlah boneka yang dimiliki Mia sekarang ada 7. Selanjutnya, ya, ada contoh lagi yang ditampilkan pada layar. 2 ditambah negatif 3. Contoh di sebelah kiri bisa kita lihat. Pertama, dari 0 bergerak ke kanan sebanyak 2 langkah. Lalu karena ditambah dengan negatif, maka bergerak dari angka 2 menuju ke sebelah kiri garis bilangan. Sekarang berada pada negatif 1. Dengan demikian, 2 ditambah negatif 3 sama dengan negatif 1. Begitu juga contoh yang ada di sebelah kanan. Negatif 2 ditambah negatif 3. Menggunakan garis bilangan ini mudah sekali untuk menjumlahkan bilangan bulat. Negatif 2 dari 0 bergerak ke kiri sebanyak 2 langkah menunjukkan negatif 2, lalu bergerak ke kiri lagi sepanjang 3 langkah. Sekarang berada pada negatif 5. Maka negatif 2 ditambah negatif 3 sama dengan negatif 5. Mudah kan? Baik, kita lanjutkan. Ada latihan yang bisa kita kerjakan, yang bisa anak-anak kerjakan. Bisa berkelompok, bisa sendiri-sendiri. Saya yakin anak-anakku sekalian bisa mengerjakan. Kita melangkah ke materi berikutnya. Operasi pengurangan bilangan bulat. Penjelasannya adalah pengurangan merupakan kebalikan dari operasi penjumlahan pada bilangan bulat. Operasi pengurangan pada bilangan bulat dilambangkan dengan tanda kurang atau minus. Pengurangan dinyatakan sebagai penjumlahan dengan lawan dari bilangan pen. Contoh, 20 dikurang 5, ini bisa ditulis dengan 20 ditambah negatif 5. Hasilnya 15. Mudah kan? Contoh berikutnya kalian bisa lihat. Kita lanjutkan anak-anak sekalian. Berikutnya kita mengenal ada istilah sifat-sifat bilangan bulat. Ada 2 sifat. Pertama, sifat komutatif. Yang kedua, sifat asosiatif. Pada contoh di sebelah kanan, ini memperlihatkan sebuah sifat bilangan bulat, yaitu sifat komutatif.
Nomor 1 dan nomor 2 mempunyai jawaban sama. Demikian juga nomor 3 dan 4. Padahal letak kedua bilangan tersebut berbeda. Secara umum, jika A dan B adalah sembarang bilangan bulat, maka A ditambah B sama dengan B ditambah A. Ini disebut memiliki sifat komutatif. Apakah berlaku pada pengurangan? Mari kita lihat soal nomor 5 dan 6. 780 dikurang 120, hasilnya 660. Sedangkan 120 dikurang 780, hasilnya negatif 660. Ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa pada pengurangan sifat bilangan tidak berlaku atau tidak memiliki sifat komutatif. Kita lanjutkan yang berikutnya. Yang kedua, sifat asosiatif. Misalkan A adalah bilangan 120, B 30, dan C 70. Kalau kita menuliskan kalimat matematikanya, 120 ditambah buka kurung 30 ditambah 70 balas kurung, ini sama dengan 120 ditambah 100 sama dengan 220. Atau bisa dibuat kalimat matematika yang di bawahnya, 100 buka kurung 120 ditambah 30 balas kurung sama dengan ditambah 70 sama dengan 150 ditambah 70 sama dengan 200. Secara umum, jika A, B, dan C adalah sebarang bilangan bulat, maka berlaku ini di bawah. A ditambah buka kurung B ditambah C sama dengan buka kurung A ditambah B balas kurung ditambah C. Apakah sifat asosiatif berlaku pada pengurangan? Mari kita lihat contoh. 20 dikurang buka kurung 15 kurang 4 balas kurung sama dengan 20 kurang 11 sama dengan 9. Yang di bawahnya, bentuk yang di bawahnya, buka kurung 20 dikurang 15 balas kurung dikurang 4 sama dengan 5 dikurang 4 sama dengan 1. Hasil yang di sebelah atas dengan yang di sebelah bawah berbeda. Dengan demikian, pada pengurangan ternyata sifat asosiatif itu tidak berlaku pada pengurangan. Ada sifat-sifat lain dari bilangan bulat seperti yang tertera pada ayat. Penjumlahan bilangan genap ditambah bilangan genap selalu genap. Apa benar demikian? Kita lihat di bawahnya. 2 ditambah 6 sama dengan 8. 2 bilangan genap, 6 bilangan genap. Hasilnya 8 bilangan genap. Ini sifat yang lainnya. Penjumlahan bilangan genap ditambah bilangan ganjil selalu menghasilkan bilangan ganjil. Contohnya di bawah. 4 ditambah 7 sama dengan 11. 3 ditambah 6 sama dengan 9. Bilangan genap ditambah bilangan ganjil, hasilnya bilangan ganjil. Yang berikut, penjumlahan bilangan ganjil ditambah bilangan ganjil selalu genap. Apa benar demikian? Kita lihat contohnya. 9 ditambah 5, 9 itu bilangan ganjil, 5 itu bilangan ganjil, sama dengan 14. 14 bilangan genap. Dengan demikian, penjumlahan bilangan ganjil ditambah bilangan ganjil itu sama dengan bilangan genap. Demikian anak-anakku sekalian, materi bilangan bulat yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga anak-anakku sekalian dapat memahami materi yang disampaikan tadi. Terima kasih, sampai jumpa.